Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintan Arida Salwa, mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 241080200117. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia guna untuk memenuhi tugas UAS Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Mahfud Asyari SEMM. Nah, langsung saja kita masuk ke jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, pada saat itu tuh Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa teori utama. Nah, yang pertama itu ada teori Gujarat dari India, lalu teori Arab dari Mekah, teori Cina, dan juga teori Persia yang dari Iran. Nah, semuanya itu melibatkan peran pedagang dan penyebar agama melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan atau pesantren, kesenian atau wali songo, tasawuf, dan juga politik. Itu tuh dengan pendekatan budaya yang adaptif sehingga Islam ini bisa diterima secara damai, mengakar kuat terutama di Jawa melalui wali songo yang memadukan ajaran dengan budaya lokal. Jadi pada saat itu Wali Songo itu memadukan kesenian wayang dengan budaya-budaya keislaman. Jadi tuh kayak budaya Jawa itu dikombo biar masyarakat itu lebih bisa menerima dengan baik. Langsung saja kita masuk yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama J. Pitznapel dan didukung oleh Christian Schoolcraft. Nah, teori Gujarat ini beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya itu dibawa oleh para pedagang di daerah Gujarat atau India yang berlayar melalui Selat Malaka. Batu nisan makam Raja Malik As-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai di Aceh itu tuh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat atau India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat atau India. Nah, maka dari itu teori Gujarat ini bisa hadir karena adanya batu-batu nisan sebagai bukti bahwa teori bahwa Islam ini masuk melalui dari India seperti itu. Nah, dengan beberapa alasan tersebut, beberapa sejarawan Belanda ini menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara berasal dari India. Islam ini dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Nah, ini merupakan batu nisan atau makam dari Sultan Malik As-Saleh. Namun, pada teori Gujarat ini juga terdapat kelemahan, yaitu teori ini ditentang oleh Morrison, seorang jurnalis asal Australia. Dia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat itu masih menganut agama Hindu. Jadi, kalau misalnya agama Islam sudah masuk di Indonesia itu kayak kurang make sense seperti itu. Terus selanjutnya, yang kedua itu ada teori dari Arab atau dari Mekah. Nah, teori masuknya Islam ke Nusantara itu tuh didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur.
Nah, dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, pada tahun 625 Masehi, berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Aixing yang melakukan perjalanan dari Chanan menuju India, perjalanan tersebut itu menggunakan kapal Pose. Dan pada tahun 674 Masehi, ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, teori Arab ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain itu digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya yang ada di Mesir. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada teori dari Persia. Jadi masuknya Islam dari Persia ini didukung oleh Hoisin Drajaningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Nah, Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Ditinjau pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia, itu tuh dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Yang pertama, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Nah, di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Terus kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Terus penggunaan bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf untuk tanda bunyi harokat. Terus yang keempat itu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Nah, ini merupakan prosesi acara tabwik. Nah, kan tadinya teori ini tuh tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Nah, selain itu terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya tadi kan ada peringatan 10 Muharram. Nah, Persia merupakan serupa peringatan bernama Tabui atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Terus yang terakhir itu ada teori dari Cina. Kenapa bisa dari Cina? Nah, menurut teori Cina ini, Islam itu berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam ini dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Nah, agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada 618 sampai 905 Masehi. Nah, menurut Sumanto Al-Khurbuti, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton Zhangzhou, Huanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Nah, teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, diantaranya Raden Patah atau Raja Demak, itu tuh merupakan keturunan dari Tiongkok. Nah, penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Nah, ibu dari Raden Fatah itu tuh disebutkan berasal dari Champa atau Cina bagian selatan yang sekarang ini termasuk Vietnam. Terus
Selanjutnya itu berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya itu ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Kobo, Jinbun, Cek Bancun, Chunche, serta Cucu. Nama seperti Munggul dan Moichel ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol. Akan tetapi, kelemahan dari teori Cina adalah teori ini tuh tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Akan tetapi, teori ini tuh lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.